Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang pasal yang terdapat di dalam kitab Fathul Qorib, bab yang menerangkan tentang pakaian. Faslun fil libas. Pasal yang menerangkan tentang hukumnya berpakaian. Jadi nanti di sini akan kita bahas pakaian-pakaian apa saja yang haram, pakaian yang tidak boleh digunakan oleh orang Islam, dan pakaian apa saja yang boleh digunakan oleh orang Islam. Wa yahrumu 'ala rijal labsul harir wa takhattumi bidzahabi. Nah, yang haram bagi seorang laki-laki adalah memakai sutra. Jadi kalau misalkan seorang laki-laki kayak saya memakai sutra, itu hukumnya adalah haram. Wa takhattumi, memakai cincin, bizahabi, yang terbuat dari emas. Jadi kalau yang namanya orang-orang Islam ya, posisinya laki-laki tidak akan mungkin menggunakan sutra dan emas. Nggak pakai cincin Ustaz, tapi saya pakai ring gelang, itu juga sama, baik itu gelang atau rantai kayak gini kan, seperti itu, kayak sudah toko emas berjalan kayak gitu ya, itu sudah tidak boleh dengan apapun konteksnya, tujuannya untuk konten kayak gitu kan. Ini halo guys kayak gitu kan, mentereng sudah dari sini ke sini itu gelang emasnya, kemudian di sini juga emas sampai tertunduk lagi begini kan, sudah saking beratnya emas itu juga nggak boleh kayak gitu. Wal qazi fi halatil ikhtiyari, dan juga haram memakai sutra dalam keadaan ikhtiar. Jadi dalam keadaan ya istilahnya kondisi-kondisi ya. Wa kadza yahumul istimali ma dzikra jihatil iftirasi wa ghairi dzalik min wujuhil istimalati. Demikian juga haram memakai benda-benda yang tersebut yang sudah disebutkan tadi, seperti halnya alas, ya kan. Alas itu bisa katakan karpet, kemudian apalagi itu kursi, habis itu bejana, cangkir, piring, itu. Di sini alas, tempat duduk, itu kursi, kursi yang saya duduki ini dari emas gitu kan, saking kayanya saya gitu. Rumah juga dari emas gitu kan. Itu haram. Atau tempat tidur. Nah, mentang-mentang kaya kayak gitu kan, ini tempat tidurnya ranjang itu dari emas semua kayak gitu. Min wujuhil istimalat, dan itu salah satu segi dari termasuk bagian daripada menggunakan. Jadi kita tidak memakai nih, tidak kita pakai di tubuh, tapi kita pakai di di mobil kita berlapis emas gitu kan, atau apalagi kursi kita berlapis emas, ini karpet, pokoknya serba emas itu masuk dalam kategori memakai. Wa yahillu lirajuli labsuhu lidarurati kahari wa bardi muhlikain.
halal bagi setiap laki-laki, semua orang laki-laki memakai sutra karena terpaksa sekali. Nah, kondisi panas dingin yang membahayakan. Nah, kalau di zaman sahabat Rasulullah itu ada yang menggunakan untuk pengobatan dia. Memang dia itu untuk penyakit kulitnya. Jadi dia penyakit kulit, karena dia penyakit kulit maka dia menggunakan pakaian sutra, dan dia katakan Rasulullah membolehkan hal tersebut. Wa yahillu lin nisa lafsul harir wa ibtirasuhu wa yahillu lil wali ilbasus sabi al harir qabla sab'i sinin wa ba'daha. Boleh bagi seorang wanita memakai sutra dan menggunakan alas dari sutra, dan halal bagi wali, orang yang menguasai anak tersebut, memberikan pakaian anaknya yang terdiri dari yang terbuat dari sutra. Nah, sebelum umurnya sampai kepada 7 tahun dan sesudahnya. Jadi kalau misalnya umurnya belum melampaui 7 tahun, oke, dia boleh menggunakan emas. Nah, sutra kayak gitu, sutra. Tapi kalau sesudah umur 7 tahun itu tidak boleh menggunakan sutra. Wa qalilul zahabi wa kasiruhu al istimaluhuma fit tahrimi sawaun. Yang mana memakai emas ini sedikit apa banyaknya dalam hal keharamannya adalah sama. Jadi oke nih, misal saya laki-laki gitu kan, cincin yang saya pakai ini sedikit aja kadang emasnya, tapi ada emasnya, maka itu juga tidak boleh. Atau misal di hanjang itu cuma ada satu, di bagian kepalanya emasnya kayak gitu. Nah, itu juga nggak boleh itu. Kayak di kursi kayak gitu, di bagian tangan itu terbuat dari emas, itu juga tidak boleh, haram hukumnya. Jadi sedikit apa banyak itu juga tidak boleh. Jadi kayak kemarin bapaknya seorang artis adalah itu kan, itu dia sempat memamerkan emasnya gitu, berenteng kayak gitu kan. Nah, itu sudah hukumnya haram, ya kan? Wa idza kana ba'du saubi ibrosaiman au hariran wa ba'duhal akhar qatnan au kattanan, masalan jaza li rajuli li subhu luksuhu malam yakunil ibroi samualiban ala ghairi. Apabila pakaian tersebut sebagiannya terdiri dari sutra dan bagian yang lain terdiri dari kapas dan atau katun misalnya, maka boleh bagi orang laki-laki memakainya selama bahan sutranya tidak lebih dari yang lainnya. Nah, kalau misalkan di sini sutra, nah sutra ini misal pakaian saya ini terbuat dari sutra, misalkan seperti itu, bagian sininya saja yang ada sutranya itu tidak ada masalah. Nah, karena kan bagian yang lainnya nih terbuat dari kain atau kain katun apa segala macam, cuman bagian sini nih saya bikin sutra, atau bagian kerahnya saya bikin sutra, itu tidak ada masalah selama yang buatan dari sutra selain dari sutra ini lebih dominan daripada yang terbuat dari sutra itu ya. Jadi misalkan baju saya nih, misalkan kerahnya aja nih saya bikin jahit dari sutra, jadi sininya sutra, itu tidak ada masalah. Atau bagian sininya saya buat pakai sutra, itu juga tidak ada masalah. Atau bagian kerah ininya, pergelangan tangan yang bagian sininya kayak gitu supaya bagus saya bikin dari sutra, itu juga tidak ada masalah, itu boleh itu ya, boleh memakainya. Wa in kana ghairul
Ibnu Saimin ghaliban halla wa kadza inistawaya fil asah. Jika bahan yang bukan dari sutra itu lebih banyak, maka boleh memakainya. Demikian juga bila keadaan keduanya sama, maka boleh memakainya. Ini sebagaimana pendapat yang sahih. Kita ambil contoh, anggaplah pakaian saya ini sama bahannya dari sutra kandungannya. Setengah dari pakaian saya ini kain biasa, kemudian setengahnya saya bikin kain sutra, itu juga tidak ada masalah. Itu juga boleh. Jadi ukurannya anggaplah kita ukur setengahnya aja. Setengah pakaian kita itu terbuat dari sutra. Anggap 50% pakaian kita itu terbuat dari sutra. Itu boleh itu ya memakainya. Tapi kalau sudah melebihi dari 50%, 60% atau 55% itu enggak boleh seperti itu. Itu ya yang patut kita jaga. Kalau misalkan sutra dan perhiasan emas itu tidak boleh digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau emas mau itu sedikit atau banyak itu tetap haram dipakai oleh laki-laki gitu ya. Jadi oleh laki-laki. Ini kita berbicara masalah laki. Kalau perempuan boleh, mau sebagaimanapun dia. Saya punya keluarga itu ya itu, kalau dari kami orang Bugis ya, kalau sudah emas itu pokoknya sudah lah. Pokoknya sampai kita yang nonton pun rasanya kok kayak payah gitu loh. Dia yang make gitu, kita yang kayaknya kok ini nggak capek ya gitu ya. Kita yang kecapean kayaknya melihat. Tapi ya seperti itulah keadaan. Kalau perempuan nggak ada masalah, mau dia jadi toko emas berjalan itu halal. Nah ini kalau untuk laki-laki, banyak dan sedikitnya kalau emas itu haram. Dibuat untuk dia perhiasan diri dia atau yang lain kayak mobil, kursi, perabotan diri rumah, kayak misalkan kasur tempat ranjang dia kayak gitu dari emas sedikit apa banyak, itu jelas haram. Itu masuk dalam kategori memakai seperti itu. Tapi nanti ada pembahasan kalau misal Gucci atau apalah kayak gitu kan, yang terbuat dari emas itu nanti mungkin ada pembahasan yang lebih lanjut. Itu ini yang di dalam kitab Fathul Qorib saja. Kalau misalkan harir untuk pakaian yang terbuat dari sutra itu ukurannya 50% batas maksimalnya itu. Jadi kalau misalkan batasnya cuma 50% kayak gitu, itu masih boleh digunakan itu ya. Kalau sutra 50% pakaian kita yang kita gunakan itu terbuat dari sutra, boleh kita pakai. Tapi kalau lebih dari itu sudah hukumnya adalah haram. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata saya yang menyinggung. Dan setiap di konten saya, di video saya, kalau misalkan saya menyinggung suatu nama seseorang atau memberikan contoh, yaitu berdasarkan realita-realita yang ada, saya tidak ada niatan untuk menjatuhkan seseorang tersebut, menghancurkan harkat dan martabat seseorang tersebut. Kita hanya itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar saya, untuk mengingatkan kepada seseorang tersebut untuk jangan melakukan hal tersebut, atau juga kepada subscriber saya untuk tidak melakukan hal tersebut. Tapi untuk menjatuhkan itu, apalagi saya membenci, itu tidak ada. Nah kalau misalkan seseorang yang bersangkutan mau tanya silahkan. Kemudian juga untuk ada ustadz juga yang saya sebut seperti halnya Ustadz Abu Somad, kemudian Ustadz Hadi Hidayat dan sebagainya, itu tidak ada
niatan juga saya untuk menjatuhkan, saya juga hanya mencontohkan saja dari pendapat-pendapat beliau yang kadang masyarakat juga kurang begitu memahami daripada pandangan-pandangan beliau itu para ustadz yang ada, seperti hanya Wahabi seperti ini dalilnya. Kemudian pandangan Ustadz Hidayat kenapa beda dengan kita? Nah, Ustadz Hidayat, nah kita jelaskan seperti ini dalilnya. Dan beliau pun di sana juga menjelaskan apa yang menjadi tolak ukur beliau, seperti itu, dalil-dalil yang melandasi pemikiran beliau. Seperti itu juga Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya. Yang saya fokuskan di pembahasan saya di channel ini adalah bagaimana adab kita di dalam berbeda pendapat, seperti itu. Kalau misalkan saya berbeda pendapat dengan Ustadz Adi Hidayat masalah hadis, maka yang diutamakan adalah Ustadz Adi Hidayat itu. Jadi teman-teman bisa yang harus diutamakan itu adalah pendapatnya Ustadz Hadi Hidayat. Nah, kalau misalkan saya berbeda pendapat dengan ustadz-ustadz ahli fikih yang lebih mahir daripada saya, maka yang diambil adalah ustadz-ustadz yang ahli fikih yang lebih mahir daripada saya. Itu saja yang saya selalu tekankan untuk teman-teman semuanya. Dan di sini hukum-hukum yang ada yang saya sampaikan di sini hukum-hukum yang sesuai yang ada di kitab dalam mazhab Imam Syafi'i, yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, Bulughul Maram dan lain sebagainya yang mesti kita pelajari. Nah, adapun hukum-hukum yang ada di luar, nah itu sudah beda hal, itu memang sudah ketetapan dari para ulama untuk dijalankan. Kalau di sini hanya kita untuk pelajari saja, seperti itu. Kemudian juga saya memohon maaf ya tadi kalau misalkan ada kesalahan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa atur di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang mau kita diskusikan silahkan, nanti kita bisa atur aja jadwalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.